Siang hari itu, terik matahari terasa menyengat dari luar sana, meski saya berada di dalam kendaraan roda 4. Cuaca sangat cerah. Ada seorang sopir dan 4 orang lainnya dalam mobil besutan Nissan ini, termasuk saya. Jam menunjukkan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan kami berada di sepanjang jalan tol Cikampek. Perjalanan masih panjang karena tujuan kami adalah daerah istimewa Yogyakarta. Saya melirik ke speedometer mobil yang menunjukkan angka 100. Kencang juga nih anak muda bawa mobilnya. Batin saya pada sosok driver yang masih muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba Alvin, si driver ini berteriak kaget sesaat membaca berita di salah satu portal berita online. Dia pun menurunkan laju kecepatan mobil dan perlahan menuntaskan membaca headline berita yang berjudul Vanessa Angel tewas kecelakaan di tol Jombang. Saya pun mencoba menelusuri berita tersebut dan agar driver tetap fokus memajukan kendaraannya. Makanya jangan ngebut-ngebut di jalan tol mas, kata saya padanya. Jaga juga tuh, mata jangan ngantuk, nasihat saya. Benar, sosok artis muda Vanessa Ardania yang memiliki nama tenar Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah yang akrab disapa Bibi tewas kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan tol Jombang pada Kamis siang itu 4 November 2021 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Mobil yang ditumpangi Vanessa, suami, buah hati dan pengasuhnya itu bertolak dari Jakarta. Pada titik kilometer 672, kecelakaan itu pun tak dapat dihindari. Mobil Pajero Sport bernomor polisi B1264 BJU yang dikemudikan sopir pribadinya Tubagus Jodi itu menabrak beton kiri pembatas jalan tol di kilometer 672 plus 400 A di ruas tol Jombang ke arah Nganjuk dan menuju destinasi kota Surabaya. Mobil yang belum lama dibeli Vanessa itu pun terpelanting dan berputar beberapa kali, kemudian berhenti di jalur cepat. Pajero bercat putih mulus itu pun berubah seketika menjadi ringsek berat di bagian samping kiri serta atap dan bagian depan. Beruntung, lalu lintas sangat landai lancar sehingga tidak menimbulkan korban pada kendaraan lainnya. Menariknya, sebelum peristiwa maut itu terjadi, Kamis pagi itu Vanessa sempat mendokumentasikan dirinya bersama anaknya dalam sebuah perjalanan dan diposting melalui akun Instagram @vanessaangelofficial. Dia mengunggah story berupa video suasana perjalanan di sebuah jalan tol beberapa saat sebelumnya. Dalam video itu ia menggunakan fitur Instagram berupa pertanyaan yang biasa diajukan pemilik akun dan bisa dijawab followersnya. Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Tulisnya ringan tapi syarat makna. Vanessa ternyata dijemput malaikat maut. Demikian juga suaminya Bibi. Tubuh Vanessa terpental keluar dari mobil saking kerasnya benturan mobil dan beton pembatas. Sedangkan sopir, anak dan pengasuhnya luka-luka dan masih bisa diselamatkan. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Pertama, kendalikan kecepatan kendaraan. Jalan tol memang seperti quote-unquote memancing pengendara untuk melesat kencang manakala suasana lalu lintas tampak sepi dan lancar. Namun janganlah tergiur, tetaplah di kecepatan yang diperbolehkan, yakni antara 60 km per jam hingga batas maksimal 100 km per jam. Dengan kecepatan yang terukur ini, keselamatan jiwa Anda dan penumpang lainnya lebih terlindungi. Pelajaran kedua, jaga konsentrasi berkendara. Ingat, mengendarai mobil dengan menempuh perjalanan panjang sangat melelahkan dan butuh konsentrasi dalam mengemudi. Kabarnya, sopir pribadi Vanessa merasa tidak konsen dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya tersebut. Pelajaran ketiga, jangan tergiur menggunakan smartphone dalam berkendara. Memang, berkomunikasi dan memainkan handphone atau smartphone sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari.
Tanpa memainkan handphone, tangan terasa gatal. Tetapi demi menjaga keselamatan diri dan penumpang lainnya, sopir yang pegang kendali kendaraan harus dapat menahan diri dari handphone. Gunakan handphone hanya dalam kondisi darurat atau pada saat rehat di rest area. Sopir pribadi Vanessa kabarnya juga sempat mengunggah kecepatan mobilnya melalui media sosial yang kemudian ia hapus. Dan pelajaran keempat, kenakan seat belt atau sabuk pengaman saat berkendara. Selama ini memang sebagian penumpang pada kendaraan pribadi merasa bahwa seat belt hanya wajib dikenakan pada pengemudi saja, plus penumpang yang duduk di kursi depan. Sedangkan mereka yang duduk di kursi tengah merasa tidak perlu. Nah, situasinya akan sangat berbuah tragis manakala terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama di jalan tol. Tubuh bisa terlempar keluar dari mobil, seperti yang dialami Vanessa karena diduga tidak mengenakan seat belt yang sudah tersedia di mobil berkelas tersebut. Nah, demikianlah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa tewasnya Vanessa dan Bibi dalam perlintasan di jalan tol. Moga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Salam bahagia, Rosie's Channel.